kurang, karena efeknya kalau kurang ekstra puding di saat mabung ketika Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau buat tutorial setelah kita kemarin jebolin bulu burung supaya udah turun. Nah sekarang ini bagaimana caranya setelah bulu burung udah turun semua, tinggal kita merapihkan supaya burung itu cepet rapih bulunya. Nah ini contohnya juga masih sama dengan kacer. Ini kacer sederhana yang kemarin kita buat ambrolnya. Ini alhamdulillah udah nggak ambrol sama sekali. Dari ambrol sampai sekarang rapi ini cukup waktu 3 minggu. Jadi ambrol totalnya dia 2 minggu. Nah sekarang ini minggu udah masuk fase tidak ambrol sama sekali, tapi banyak ketombe turun karena selongsong bulu yang keluar akan jadi ketombe, kotoran putih-putih yang ada di bawah. Tapi udah saya bersihin tadi. Nah ini sekarang udah 3 minggu udah hampir rapih gitu. Kurang lebih 1 bulan proses bulu rapi. Nanti ngeringin bulunya kurang lebih 2 minggu. Bulan mungkin Desember awal udah bisa kita pakai buat main lomba, mudah-mudahan. Nah ini supaya cepat rapi seperti ini yang biasa saya pergunakan. Kandang bersih tiap hari, burung mandi tiap hari. Nah, burung mandi tiap hari pagi. Nah ini sekarang pakai jangkrik dan mentega. Oke, ini dengan mempergunakan jangkrik dan mentega kita pergunakan. Nah ini burung harian untuk lombanya 6 ekor jangkrik. Jadi kita pergunakan untuk semasa fase dia numbuhin bulu 2 kali lipat dari kebiasaannya. Dari 6 jadi 12 ekor jangkrik yang kita pergunakan untuk mempercepat bulunya ini tumbuh. Udah nggak pakai maggot lagi, tapi pakai kroto sama jangkrik. Nah jangkriknya sama mentega nih teman-teman. Jadi untuk menambah supaya lebih mempercepat, saya tidak mempergunakan minyak ikan. Kenapa saya tidak mempergunakan minyak ikan? Ternyata minyak ikan itu membuat daya pacu jantung unggas akan lebih cepat, jadi agak kurang stabil gitu loh. Tapi memang bagus untuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita berikan minyak ikan juga nggak ada masalah, itu juga bagus. Tapi ini saya mempergunakannya mentega. Cukup begini aja. Ini jangkrik, kita celupkan ke mentega. Nah, kita taruh di tempat krotonya. Nah untuk jangkrik ini karena kita berikan dia jangkrik 12 ekor, kita nggak perlu semua jangkrik dikasih mentega. Jadi jangkrik ini hanya seperti ini aja, dioleskan saja. Dioleskan aja ya. Cukup dioleskan dan dia jatuh di kroto udah cukup. Kurang lebih 5 ekor atau 6 ekor saja yang kita berikan mentega. Sisanya kita tuang aja langsung. Jadi nggak perlu semuanya, karena kadang-kadang ada burung yang kurang begitu suka sama mentega. Jadi udah cukup kita taruh gini. Nah selama fase numbuhin bulu ini pasti burung itu harus dimasterin. Itu hal-hal yang penting, terutama buat pemasteran burung. Nah itu saya tidak lupa lagi untuk mengulangi. Jadi burung ini harus full rodong. Rodongnya mana ya? Lupa naruhnya. Nah ini kan udah kita masukin proses jangkriknya. Nah selagi burung ini dekat sama kita dan penglihatan kita juga bisa lebih jelas gitu kan. Setelah mabung itu kita harus perhatikan paruhnya. Nah, paruhnya itu berlebihan atau stabil, bagus untuk rapi. Oh ini stabil nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita lakukan proses pemotongan kuku atau paruh gitu. Nah sekarang kita perhatikan lagi kuku-kukunya. Di kuku burung ini terlihat ada yang berlebihan nggak? Kalau berlebihan kita tangkap, kita potong, kita gunting lah ibaratnya. Kita gunting kuku supaya tidak berlebihan. Ini nggak ada masalah karena tangkringannya menggunakan tangkringan kasar dan bawahnya menggunakan tangkringan amplas. Jadi dia
cukup terkikis dan tetap rapi setelah semasa dia lagi mabung. Nah, ada satu lagi, selagi fase numbuh bulu ini, pergunakan kerodong yang ini kerodongnya. Nah, ini kerodongnya basah. Jadi, tapi jangan basah banget, nggak netes ya teman-teman. Ini udah dicelup, dibasahin. Nah, kerodong ini harus kondisi basah. Jadi membuat suasana lingkungan di dalam kandang itu adem. Nah, dia tidak panas dan tidak kedinginan juga karena menggunakan kerodongan tebal. Inilah fungsinya kerodongan seperti ini, membuat burung nyaman, dan biasanya burung akan lebih cepat mengingat ketika proses kita masterin. Nah, ini kita full kerodong dulu burungnya. Kita taruh dulu di sini. Oke. Nah, ini ingat, jangan lupa atasnya harus tertutup rapat supaya tidak ada cahaya masuk. Oke. Nah, ini sekali lagi saya ingetin teman-teman. Tadi saya mengatakan 12 ekor jangkrik. Nah, ini karena dia kebiasaannya dikasih makannya 6 ekor jangkrik stabil di lapangannya sebelumnya. Nah, ini teman-teman yang lain kalau misalkan biasanya dikasih 5, ya 5. Jangan ngikutin saya 12 ya. Gitu, karena burung itu pasti beda-beda. Ada yang bisa 3, kayak pentet itu paling banyak. Biasanya yang saya pelihara itu 5 gitu kan. Paling hariannya itu cuma 2 atau 1 ekor kalau pentet. Nah, kalau untuk cicak hijau agak sedikit banyak. Nah, untuk murai biasanya distabilin sama kebiasaannya. Biasa 55 atau 10-10. Nah, itu dikaliin 2 aja. Jadi teman-teman bisa mempergunakan jangkrik itu 2 kali dari kebiasaannya. Jangan sampai kurang. Karena efeknya kalau kurang extra fooding di saat mabung, ketika rapih mabung burungnya kurang gacor, gitu, kurang rajin lah gitu kan. Nah, di sini saya jelasin kembali karena banyak teman-teman juga yang menanyakan dan akhirnya jadi kayak gagal paham atau mungkin nontonnya di skip, saya nggak tahu deh. Tapi nah, itu cara saya, salah satu trik untuk cepat bulu burung itu rapih dan kita bisa mempergunakan kurang dari 2 bulan burung ini bisa lomba kembali. Oke, nah saya akan tunjukin juga proses pemasterannya harian nih burung biasanya bagaimana. Oke, kita lihat. Oke, nah ini saya menggunakan Voice Bird Master untuk masteran burung ini. Ini saya setting untuk 1 suara aja. Ini 1 suara nyala 24 jam. Selama dia mabung, saya taruh di 1 ruangan. Bisa dilihat lingkungan ruangannya. Nah, sekeliling ruangan ini. Nah, di ruangan ini saya buat masterin 1 burung. Nah, bisa terdengarkan suara cicak jenggot. Nah, ini langsung nyambung ke cililin. Nah, ini kapas tembak. Ini burung sudah selama proses dari 2 minggu belakangan lagi proses mabung, dia bunyinya satu-satu. 1 jenis burung 3 hari. Misalkan jenggot, ya jenggot 3 hari, terus besoknya cililin 3 hari, besok lagi kapas tembak 3 hari. Nah, itu. Nah, ini saat lagi dia numbuh bulu, baru kita satuin pemasterannya dengan suara-suara yang gabung seperti ini. Dari cicak jenggot langsung masuk ke cililin, terusnya ke kapas tembak. Nah, itu cara pemasterannya. Oke, nah ini pemasterannya kita buat dulu. Jadi burung ini kita taruh di tempat yang agak tinggi. Oke, bentar. Ini kita dampingin sama lakbet sama jalak turen. Kebetulan yang ada burung hidupnya itu ditambah masteran burung Voice Bird Master. Oke, sekarang sudah kita taruh di atas. Cukup demikian proses pemasterannya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.